menyelesaikan proses belajar mengajar kita, sebaiknya kita menyerahkan kita dalam tangan Tuhan, supaya proses belajar mengajar kita pada hari ini bisa berlancar dengan baik. Untuk anak-anak kami semua, siapa yang memimpin kita dalam doa? Nah, silakan berdoa. Baik, amin. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kita semua, apa materi kita dan apa proses pembelajaran kita pada minggu lalu? Siapa yang tahu? Nah, betul. Materi kita minggu lalu yaitu aku merawat tubuh. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu judul materi kita pada hari ini yaitu aku istimewa. Kali ini kita akan mempelajari tentang aku istimewa. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu beritahu dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita dengan menyimak penjelasan dulu anak-anak Ibu akan mengidentifikasikan sikap berjalan lentur dan seimbang dengan tepat. Kedua yaitu mampu mempraktekkan sikap berjalan lentur dan seimbang melalui permainan menelusuri jejak dengan baik. Yang berikutnya yaitu membaca teks sederhana pada buku kalian masing-masing yang telah dibagikan, dan kalian siswa-siswi Ibu akan menyusun huruf demi huruf menjadi sebuah kata, kata demi kata menjadi sebuah kalimat. Yang seterusnya yaitu kita harus mengamati atau mempraktekkan bahan-bahan yang telah ada di sekitar kita, yang dimana di situ nanti Ibu akan atau kita semua akan mempraktekkan bagaimana kita bisa membentuk sebuah kerajinan tangan kita. Dan seterusnya yaitu kita akan memperagakan, dan Ibu sendiri akan memperagakan kepada kalian bagaimana kita menyusun dan memberikan yang terbaik dalam mempraktikkan apa saja yang bisa kita praktikkan yang ada di lingkungan kita di sekolah ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Baik, yang pertama yaitu bagaimana cara kita melatih diri kita, atau bagaimana cara sikap kita yang baik, bagaimana dalam berjalan, dan bagaimana kita harus berhati-hati dalam langkah kaki Tuhan. Contohnya ketika kita bergandengan tangan dengan kawan-kawan kita, ketika kita bermain, yang seharusnya kita harus berhati-hati agar tubuh kita tetap seimbang dalam permainan tersebut. Nah, berikutnya yaitu kita mengambil sebuah contoh dalam perjalanan atau permainan kita dalam menaiki kursi. Contohnya ya, kita menaiki kursi agar kita bisa sampai pada tujuan kita tersebut. Bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap seimbang supaya kita tidak jatuh pada kursi tersebut, supaya kita selamat pada tujuan kita, di mana kita harus mencapai garis finish tersebut. Nah, contoh lainnya dalam permainan yang telah Ibu sampaikan ini yaitu lompat lagi, bagaimana kita menyesuaikan diri kita, bagaimana kita menyesuaikan tubuh kita ini dalam bermain lompat tali. Berikutnya yaitu meniti bola, dan juga yang suka berlari. Apakah ada anak-anak Ibu di sini yang suka main tali, bermain bola, dan suka berlari? Nah, bagus, mantap. Maka kita harus memiliki keseimbangan tubuh kita supaya dalam permainan tersebut kita bisa menang, atau kita bisa mencari atau bisa mencapai garis finish tersebut. Nah, kita akan melanjutkan materi kita pada saat ini, yaitu bagaimana kita mengenal huruf-huruf, lambang unik vokal, dan pengenaan dalam bahasa Indonesia dan kata bahasa Indonesia pada saat ini. Nah, untuk anak-anak Ibu semua, apa saja huruf-huruf yang bisa tahu kalian, huruf vokal dan huruf pengenaan?
pertama apa dulu? Huruf vokal. Apa saja huruf vokal? Huruf vokal ada 5. Apa saja? Nah, benar. Ya, huruf vokalnya adalah A, E, I, O, U. Ibu ulangi sekali lagi, huruf vokal yaitu A, E, I, O, U. Jika pada saat kita membentuk sebuah huruf atau kita membentuk sebuah kata, jika tidak ada yang namanya huruf vokal ini, maka kata tersebut tidak akan menyambung atau tidak akan bisa kita baca. Nah, kita melanjutkan apa saja huruf potongan yang tahu kalian? Ya, betul. Huruf potongan itu mulai dari D, C, dan selanjutnya. Ibu tuliskan ya. Huruf potongan itu salah satunya yaitu W. Seterusnya adalah, ya betul, C, D, E, J, H, J, H, L, N, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Sebelum ibu melanjutkan, ibu mau bertanya, berapa huruf yang namanya huruf vokal? Nah, betul. Itu ada 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Dan selanjutnya berapa huruf? Huruf potongan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, huruf potongan berapa huruf? Yaitu 24. Apa? Huruf vokal itu ada 5. Nah, setelah kita mengenal huruf-huruf yang telah ditulis di atas ini, maka kita akan menyusun atau memberikan atau menyusun sebuah kata supaya kita bisa bacanya. Yang pertama yaitu ibu ambil contoh, yaitu menyanyi. Huruf pertama yaitu huruf potongan, yaitu berarti M. Ini ya, kita ambil M. Apa seterusnya? Ya, benar, E. Seterusnya, ya, betul, N. Selanjutnya, setelah kita mempelajari apa saja huruf-huruf potongan dan huruf-huruf yang namanya huruf potongan dan huruf vokal, maka kita lihat dalam buku kita berbagai contoh-contoh apa saja kalimat-kalimat yang telah tersedia dalam buku kita masing-masing. Nah, untuk itu anak-anak semua, ibu akan mengajak kalian supaya bisa membaca di rumah atau bisa mengkaitkan huruf demi huruf menjadi sebuah kata dan kata demi kata menjadi sebuah kalimat, dan menjadi kalimat demi kalimat menjadi sebuah paragraf yang bisa kita baca yang ada dalam buku kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana cara kita mengenal bahan-bahan alam dalam berkarya. Apa saja anak-anak kami, apa saja yang kalian kenal bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan
atau bahan-bahan yang bekas, foto bekas, kita bisa dapat membentuk atau merancang sebuah celengan. Nah, manfaatnya kepada kita yaitu contohnya kita membuat celengan dari bahan botol. Nah, kalau kita bisa membentuk sebuah celengan dari bahan botol atau dari bahan bekas, kita bisa menjualnya. Nah, contohnya itu hanya contoh yang diberikan. Tetapi alangkah baiknya juga anak-anak kami ke depannya nanti jika kalian sudah besar, kalau kalian bisa merancang bagaimana cara kalian untuk membentuk sebuah karya tangan kalian dari bahan-bahan alam, maka kalian bisa menjualnya dan kalian bisa dapat uang. Nah, dan juga ada banyak dari bahan-bahan bijian seperti biji jagung, kacang hijau, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat karya kita. Contohnya nanti kedepannya ibu akan mempraktekkan atau ibu akan membentuk kelompok anak-anak kami semua supaya kalian bisa merancang dalam sebuah kertas manila. Di dalam situ nanti kita buat biji-bijian supaya membentuk seperti yang namanya burung, ada juga kukus. Setelah itu kita akan bisa tahu apa saja manfaat biji-bijian tersebut dan bukan hanya dimakan seperti kacang hijau, bukan hanya dimakan seperti jagung, bukan hanya dimakan, tetapi kita bisa memberikan karya tangan kita seperti kita memberikan lukisan. Kita akan buat dia dari kertas manila, kita membentuk polanya kuku-kuku dan kita menyusun biji-bijian tersebut. Nah, pada materi kita hari ini telah selesai. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan kesempatan bagi anak-anak ibu. Siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang kurang dimengerti atas penjelasan yang telah ibu uraikan? Nah, baik, terima kasih. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Apa nyanyi kita? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi.